Makasih banyak Pak. Itu tadi kan penjelasan Bapak terkait masalah konservasi ya, jasa yang dilakukan, jasa lingkungan yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Gede, dan tadi Bapak menjelaskan tentang masalah si konservasinya. Nah sekarang selain konservasi Pak, selain konservasi, sekarang tren pendakian gunung lagi gila-gilanya Pak, lagi kenceng-kencengnya. Nah ada upaya khusus nggak yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Gunung Gede untuk mereduksi bahaya? Nggak, mungkin tidak selalu harus menjadi sebuah operasi SAR, tapi kita bisa melihat dari sisi gangguan medisnya atau mungkin kecelakaannya atau bagaimana gitu, tidak langsung sampai ke upaya pencarian gitu. Gimana Pak cara mereduksi risiko-risiko tersebut yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Gede? Baik, terima kasih ya. Ya, betul sekali Teh Dina, bahwa kalau dulu pendaki itu ya kelihatannya benar-benar pendaki mempersiapkan baik mungkin peralatan fisik, terlebih juga mungkin mentalnya gitu untuk beraktivitas jalan bebas. Nah, era sekarang mungkin katanya sudah lewat dari milenial, sekarang generasi Z ya. Generasi Z, dimana medsos ataupun karakter pribadi itu dituangkan dalam medsos ya kan, Iya. ya, dengan selfie dengan nah, kondisi seperti itu tadi benar, bahwa kami apalagi yang berada di hampir katakan jantungnya Jawa Barat ya, mudah diakses dari Jakarta, dari Bandung ya, Botabek khususnya kebanjiran kalau bisa dikatakan. Banjiran pendaki pasti. Kebanjiran pendaki, Iya. kan kayak gitu. Yang dari Jakarta Iya. kan gitu pasti ke situ. Dengan tadi kondisi ya persiapan yang sangat tinggi, karena mungkin teman-teman ya saya masih sebut teman-teman pendaki yang karena aktivitasan dia melakukan pendakian habis kerja atau dia habis pulang sekolah langsung berangkat tanpa persiapan yang atau manajemen perjalanan yang dipersiapkan. Nah, hal-hal yang kami lakukan, kami melihat kondisi seperti itu. Banyak berdiskusi juga dengan teman-teman baik dari LPH, dari teman-teman penggiat. Oke, dengan seperti itu, di samping tadi untuk mereduksi ada kuota, ada booking segala macam, kita juga melakukan upaya untuk melihat kondisi pendaki itu saat melakukan pendakian, makanya melihat kesehatannya, makanya ada persyaratan di kita yang sebelum melakukan pendakian mereka wajib dinyatakan sehat untuk oleh lembaga yang berkompeten kayak gitu. Nah, dengan melihat kondisi dia pada hari hanya dinyatakan sehat, harapannya tadi untuk minimal aktivitas di alam bebas dia karena kondisi sehatnya dapat bertahan. Nah, kenapa itu kita berlakukan dulu sebelum adanya persyaratan seperti itu ya hampir lumayan kan, karena mungkin mereka kurang siap dengan habis tadi begadang segala macam. Nah, dari itu langsung melakukan pendakian. Nah, dengan adanya surat kesehatan salah satunya itu untuk ya meminimalisir resiko yang akan timbul begitu mereka melakukan aktivitas pendakiannya, karena kalau yang tadi misalkan bukan kurang sehat lah, masih ada kelelahan habis aktivitas, mereka disarankan untuk istirahat dulu sebelum melakukan pendakian. Nah, jadi ya mungkin kalau yang punya riwayat kurang sehat, riwayat penyakit tertentu, penyakit tertentu apa kita coba lihat, kita coba cek apakah mereka bawa obat-obatannya atau tidak. Ada pemeriksaan juga berarti terkait masalah obat-obatan. Dalam artian ya bukan ada bawa obat. Iya. Kalau yang kurang sehat ya seyogianya karena ini aktivitas di alam bebas, mereka mempersiapkan. Nah, itu satu dari sisi yang kedua dari sisi tadi pembatasan untuk
jam masuk dan jam keluar gitu. Jam masuk ya kalau pendaki kan senangnya naiknya sore ya Kang ya, menjelang malam. Nah kita tidak rekomendasikan untuk naik di malam hari kan ya gitu. Ya karena ya tadi ya baik dari sisi fisik juga kita bersaing dengan tumbuhan yang kita lewati kan, dimana kalau pagi-pagi atau siang hari mereka oksigen, tapi kalau malam hari kan karbon dioksida, kayak gitu. rebutan oksigen kita ya. Rebutan oksigen kan kayak gitu. Nah itu yang kedua dari sisi pengaturan waktu masuk. Nah gitu. Terus juga selanjutnya kita walaupun ini kita coba ada palpon untuk arah. Jadi pendaki ataupun pengunjung yang melakukan aktivitas pendakian itu kita tidak perkenankan untuk membuka jalur. Jadi jalur yang ada dan yang sudah kami sediakan, di mana ada 3 jalur yang kami sediakan dari Cibodas, dari Gunung Putri dan dari Serabinan. Nah, 3 jalur ini monggo para pendaki bisa melakukan pendakiannya di jalur tersebut. Terus juga mungkin di kita juga di waktu masuk dan waktu keluar itu dilakukan pengecekan. Pengecekan dalam artian baik bawaannya maupun orangnya, kan ya gitu. Orangnya apakah sudah keluar semuanya atau tidak. Terlebih juga mungkin dari sisi daftar pengunjung, nah itu bisa dilihat di website kami. Gitu. Website kami ada daftar pengunjungnya, itu juga untuk memastikan apakah dia masuk atau tidak kan kayak gitu. Itu mungkin salah satu atau 10 upaya-upaya yang dilakukan. Terlebih di satu waktu kami juga melakukan monitoring naik ke atas. Itu berkala Pak monitoringnya. Ya. Siap. Makasih banyak ya Pak ya, itu tadi upaya-upaya yang dilakukan untuk mereduksi risiko yang dilakukan oleh pihak TNGGP. Nah sekarang ke Kang Ikhwan dulu, Kang Ikhwan. Oke Kang Ikhwan, apa sih sebetulnya perbedaan level resiko saat mendaki gunung yang secara geografisnya berbeda tapi secara iklimnya sama? Jadi kalau yang saya pelajari sebenarnya setiap kegiatan di luar ruang itu tentu mempunyai resiko gitu ya. Terlebih tadi ada perbedaan geografis yang mungkin kalau misalkan kita kasih contoh Gunung Gede gitu yang sangat populer gitu misalkan, itu kan informasi udah sangat lebih detail tadi disampaikan juga dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang belum terlalu populer ataupun yang jarang orang berkunjung. Itu tentu informasi pasti minim. Ya, tentunya dengan kondisi tersebut juga salah satu faktor yang mempengaruhi level resiko lebih tinggi menurut saya. Bukan berarti yang populer juga tidak punya risiko, cuman sudah diminimalisir dengan informasi yang ada. Ditambah sebenarnya ketika kita tempat yang berbeda geografis gitu ya, jadi resiko-resiko itu lebih bisa muncul, tapi bisa direduksi dengan ya kita mempersiapkan diri sebenarnya apapun itu, baik tadi yang sudah disebutkan fisik, mental ataupun pengetahuan yang lain di luar kondisi alam tentunya yang tidak bisa kita kontrol. Jadi secara prinsip sebenarnya mempunyai resiko dimanapun, tapi dengan kita mempunyai persiapan yang matang tentunya, itu bisa minimal mereduksi bahaya-bahaya tersebut. Kalau untuk Kang Ikhwan sendiri, bagaimana tanggapannya untuk melihat tren pendakian sekarang? Ini kaitannya dengan risiko bahaya, ujung-ujungnya pasti upaya pencarian dan pertolongan. Nah, gimana pengaruhnya tren ini dan gimana tanggapannya Kang Ikhwan lah gitu? Ya, memang yang tadi disampaikan juga Pak Adin bahwa meningkat ya gitu, tren pendakian ini meningkat sejalan dengan keterbukaan informasi tentunya. Ya di sosmed dan lain-lain, dan juga berbanding lurus juga dengan bertambahnya risiko kecelakaan ya Pak, karena dari banyaknya pendakian ya otomatis juga banyak
kecelakaan mungkin yang terjadi gitu. Nah, tanggapannya sebenarnya ada positifnya dari sisi industri pariwisata tentunya gitu kan, tapi juga dari sisi resiko ya tanggapannya tadi ya, minimal mempersiapkan kebutuhan untuk diri kita sendiri untuk bahwa perjalanan itu aman. Jadi saya juga selalu diajarkan target itu bukan puncak, jadi kembali ke rumah dengan selamat lah, itu yang selalu diajarkan. Jadi menurut saya itu yang paling penting gitu ya, yang perlu kita siapkan, karena ya sejauh apapun dan setinggi apapun gunung, tapi kalau misalkan kita tidak selamat ya buat apa gitu kan. Jadi keselamatan yang utama deh. Nah, sekarang ke Pak Heri, Pak. Iya. Sebetulnya pertanyaannya sama kayak tadi ke Kang Betul. Irwan, tapi selaku ya sesuai dengan misinya Basarnas ya Pak ya, melakukan pencarian dan pertolongan Oke. tidak hanya di air, Betul. di darat Di juga, darat. nggak hanya di kota gitu kan Betul. Pak. Ada juga yang harus dicari atau butuh pertolongannya memang seperti gunung hutan kayak sekarang ya, Betul. itu wisata minat khusus. Nah, Bapak sendiri bagaimana menyikapi tren pendakian yang bisa mengakibatkan si pendaki itu hilang atau membutuhkan pertolongan? Gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Gina. Jadi apa yang disampaikan Kang Aden dari TNGP tadi ya, itu memang betul. Jadi ini patut dicontoh oleh teman-teman dari Taman Nasional yang lainnya, apa yang dilakukan oleh TNGP ini ya. Jadi tren peningkatan pendakian itu tinggi, namun tetap kita arahkan, diatur, ditata seperti apa yang disampaikan oleh Kang Aden tadi, sehingga mengurangi ataupun minimalisir resiko kecelakaan terhadap jiwa manusianya. Jadi apa yang disampaikan tadi, kami mendengar bahwa mulai dari bawah dicek kesehatan, kemudian peralatan, dan tidak diizinkan naik bila mana malam hari. Ini adalah upaya-upaya kita menampung keinginan masyarakat, namun sebagai bentuk dari wakil pemerintah yang di dalamnya hadir. Artinya ini kita arahkan dengan baik supaya keinginan masyarakat tetap tersalurkan, namun kita dari unsur pemerintahnya menjaga mereka sebagai bentuk amanah daripada tugas pokok fungsi kita masing-masing. Silakan tren itu meningkat, namun tetap utamakan keselamatan. Tentunya Basarnas akan mendukung dari teman-teman Taman Nasional, bahkan syukur-syukur nanti bisa menyebar Pak program-program seperti ini sehingga memudahkan kita mendeteksi awal. Jadi jumlah berapa naik sehingga kita dapat data, nanti kan syukur-syukur nanti pertukaran data ini bisa secepat yang kita, apalagi dengan media sosial sekarang yang cepat, jadi bisa bertukaran data sehingga Basarnas itu bisa mengantisipasi, menyiapkan personilnya. Oh berarti jumlah sekian kekuatan kita akan fokus di sini bersama teman-teman daripada Taman Nasional, dan manakala memang Basarnas masih dirasa kurang personil, maka teman-teman Wanadri yang akan kita serta unsur potensi lainnya ya Bang ya, akan kita mobilisasi untuk kita koordinir, kita gabungkan di Taman Nasional sehingga mengantisipasi akan lebih efektif ketimbang kita melaksanakan operasi SAR-nya. Betul. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit teknis Pak sebetulnya. Boleh, silakan. Karena Bapak sebelumnya juga pernah di Sumatera Selatan ya Siap, Pak ya. betul. Kira-kira Bapak memperhatikan nggak sebetulnya antara di Jawa ya, khususnya Jawa Barat mungkin ya, dengan di Sumatera, itu gunung mana aja sih Pak yang memiliki kasus SAR atau kasus hilang atau yang butuh pertolongan yang pada akhirnya ditangani oleh Basarnas secara langsung? Baik, tentunya antara Sumatera Selatan dengan Jawa Barat sama-sama gunung ya, tapi budaya masyarakatnya pasti berbeda. Kalau di Sumatera Selatan itu gunungnya identik dengan memang benar-benar gunung alam. Karena apa? Karena animo masyarakat di sana itu naik gunung itu manakala dia berkebun. Tidak berkebun dia mungkin tidak akan sampai ke atas. Tentunya jumlah pengunjung yang naik ke gunung itu jauh lebih besar di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk gunung di Provinsi Jawa Barat sendiri, tentunya gunungnya ini kan hutan gunungnya sudah
dikelola sehingga diarahkan untuk ke objek wisata sehingga mendukung perekonomian masyarakat setempat juga. Nah, kalau di Sumatera Selatan itu cenderung gunungnya juga masih alam dan masyarakatnya memang naik gunung itu untuk berkebun. Ada juga pendaki ya pasti pendatang dari kita dari sini. Nah, itu aja mungkin bedanya. Jadi kalaupun ada kasus-kasus pencarian, Mm-mm. lebih banyak dialami oleh warga lokal yang memang akan melakukan aktivitas harian sebetulnya ya. Betul sekali. Dan binatang juga masih ini ya Pak ya? Masih sangat alami dan banyak yang jelas. Berbeda dengan kita di Jawa Barat kan, itu sudah mulai menjadi taman wisata lah ya. Kalau seperti di Sumatera Selatan saya contohkan di Gunung Dempo. Nah, Gunung Dempo itu masih sangat alami. Masih sangat alami, kental dengan budaya lokalnya, dan di situ masih banyak memang binatang-binatang yang masih mendiami di situ. Nah, itu yang menjadi tren ya, perbedaan nanti. Jadi banyak penduduk lokal saja yang kita ini.